Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarsa Kusna. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS yang sudah saya kerjakan tadi. Untuk soal yang pertama, kita bisa lihat persamaan van der Waals sebagai berikut. Ketika suatu suhu suatu gas sama dengan titik kritisnya, gas memiliki keadaan di mana tekanan dipandang sebagai fungsi V dalam konstanta T dan N menunjukkan titik belok ketika turunan pertama P terhadap V sama dengan 0 dan turunan kedua P terhadap V sama dengan 0. Titik belok ini sesuai dengan titik kritis gas. Nah, untuk soal yang pertama, tuliskan persamaan bagi P. Yang kedua, tuliskan persamaan bagi turunan pertama P dan terhadap V dan turunan kedua P terhadap V. Pandang T dan N sebagai suatu konstanta. Dan untuk soal yang ketiga, selesaikan bentuk turunan pertama P terhadap V sama dengan 0 dan turunan kedua P terhadap V sama dengan 0 untuk menemukan ekspresi untuk tekanan pada titik kritis. Nah, untuk jawaban soal yang pertama, kita tulis dulu persamaan van der Waals-nya seperti ini. Tulis dulu. Nah, untuk mencari nilai P, maka kita tinggal pindah ruas saja. Ini ke sini menjadi seperti ini, dan ini pindah ruas menjadi negatif. Jadi persamaan P sebagai berikut. Tinggal dipindah ruas aja. Nah, untuk soal yang kedua, tuliskan persamaan turunan pertama P terhadap V dan turunan kedua P terhadap V. Nah, untuk turunan pertama, kita turunkan aja seperti cara turunan biasa. Untuk V ini kita naikkan dulu ke atas menjadi minus 1. Yang ini juga sama, kita naikkan dulu ke atas, nilainya V nya jadi pangkat min 2. Nah, ini lanjutan caranya. Kita lihat. Ini seperti ini hasilnya. Caranya seperti turunan biasa. Nah, sama seperti untuk turunan kedua P terhadap V, kita turunkan lagi nilai yang ini. Kita pindah ruas dulu ini ke atas. Jadi pangkat minus 2. Yang ini juga sama. Pangkatnya jadi pangkat minus 3. Yang ini pindah ke depan. Nilainya jadi 2, minus ketemu minus jadi positif. Dan ini di min 2 dikurang 1. Yang ini juga sama, min 3 nya pindah ruas ke depan jadi minus 3 dikali 2 n kuadrat A. V nya pangkat minus 4 karena minus 3 dikurangi 1. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Untuk soal yang terakhir, kita bisa lihat turunan pertama P terhadap V sama dengan 0. Nah, kita tinggal pindah ruas aja. Turunan pertama dari P terhadap V sama dengan 0. Kita pindah ruas sama seperti untuk turunan kedua. Kita pindah ruas aja jadi seperti ini. Nah, untuk turunan yang pertama, kita ubah dulu bentuknya agar sama seperti turunan kedua. Jadi kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena kita akan mencari nilai T. Maka nilai yang ini harus kita coret. Nilai yang ini. Nah, setelah kita coret, caranya turunan yang pertama yang ini kita kali 3 dan yang jadi penyebutnya kita kali V. Hasilnya jadi seperti ini. Sama yang ini juga kita kali 3, lalu yang bawahnya dikali V. Nah, kalau udah habis ini, kita masukkan aja nilai ini sini dan nilai yang ini ke sini. Kita lakukan cara jabar aja. Ini habis sama ini, dan VNB pangkat 3 habis, dan VNB pangkat 2 ini habis karena ada VNB pangkat 3. Kita coret, sisanya tinggal V, jadi 2N dikali V kali silang, dan 3NV minus 3N kuadrat B. Hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya substitusi aja caranya. Kalau udah ketemu hasilnya V nya seperti ini, kita substitusi aja pada turunan pertama 2n kuadrat A per V pangkat 3. Ini itu karena V nya nilainya 3NB, maka kita ganti angkanya jadi 3NB sama dengan nRT per 3NB min NB kuadrat. Nah, caranya seperti biasa aja. Ini coret,
Karena nilainya sama, maka kita akan menemukan hasil TC 8A per 27 RB. Untuk nilai P, kita masukkan nilai V yang sudah kita temukan tadi dan nilai T yang sudah kita temukan tadi pada persamaan P. Nah, rumusnya pada cara yang pertama ya. Tadi V-nya kita ganti dengan NB dan T-nya kita ganti dengan 8A per 27 RB. Nah, seperti ini. Caranya seperti biasa aja. Nah, kalau sudah kita seperti tadi, kita gunakan cara biasa, N-nya kita coret, karena ada beberapa faktor yang bisa kita bagi jadi habis, maka sisanya tinggal 4A per 27B kuadrat minus A per 9B kuadrat. Nah, kita samakan aja penyebutnya seperti cara pengurangan pada pecahan biasa. Nah, hasilnya untuk soal yang nomor 3 itu A per 27B kuadrat. Soal yang selanjutnya nomor 2, tiap orang A, B, dan C membagi sebuah apel dengan cara berikut. Pertama, apel dibagi menjadi 4 bagian dan setiap orang diberikan 1/4 bagian. Kemudian 1/4 bagian sisanya dibagi lagi menjadi 4 bagian. Dan setiap orang diberikan 1/4 bagian, lalu 1/4 bagian sisanya dibagi menjadi 4 bagian lagi. Dan setiap orang diberikan 1/4 bagian. Pembagian dilakukan begitu seterusnya hingga apel itu habis. Nah, untuk soal yang pertama, tuliskan formula deret pembagian apel tersebut. Dan yang kedua, tunjukkan bahwa setiap orang mendapatkan 1/3 bagian apel. Nah, untuk soal yang pertama, formulanya kita bisa lihat 1/4, 1/16, dan 1/64. Maka formulanya itu adalah 1/4 pangkat N. Atau kita bisa gunakan formula rumus umum deret geometri Tahingga, yaitu A per 1 min R, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Soal ini mengindikasi bahwa deretnya berupa konvergen, karena pembagian apel dilakukan sampai habis, dan menurut teori sebuah deret geometri Tahingga dikatakan konvergen jika rasionya kurang dari 1. Dan ini sesuai dengan teori 1/4 itu nilainya kurang dari 1. Nah, untuk soal yang kedua, tunjukkan bahwa setiap orang mendapatkan 1/3 bagian apel. Kita lihat, kita gunakan rumus umum aja, di mana nilai A itu adalah suku pertama, suku pertamanya itu adalah 1/4, dan rasionya itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 1/16 dibagi 1/4, rasionya adalah 1/4. Jadi nilai deret geometri Tahingganya A dibagi 1 min R, A-nya 1/4 per 1 dikurangi 1/4. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini, seperti cara biasa, dan maka terbukti menggunakan rumus deret geometri Tahingga setiap orang mendapatkan 1/3 bagian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.